ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Pesan-pesan mulia dari surah Al-Furqan ayat 63. Kita diajarkan untuk memiliki sifat rendah hati terhadap diri sendiri, terhadap Allah, atau terhadap orang-orang jahil kepada kita. Rendah hati juga dikatakan tawadu. Tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Dengan keyakinan yang demikian, dia merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Lawan kata dari sifat rendah hati adalah tinggi hati, sombong, takabur, atau angkuh. Surat Al-Isra ayat 27. Allah menurunkan surat Al-Quran Al-Isra 27 menjelaskan tentang gaya hidup kaum jahiliyah yang salah. Kaum jahiliyah adalah bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan cahaya Islam. Mereka selalu berpoya-poya serta menghamburkan harta-harta itu hanya untuk pesta pora. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa berpoya-poya serta menghamburkan harta itu adalah perbuatan setan. Jelas hal seperti ini yang dilarang oleh Allah. Setelah diberi nasihat akan kebenaran tersebut, maka orang yang diberi nasihat harusnya bersikap lebih sayang dan lebih lembut. Kenapa? Karena merasa kita itu diperhatikan. Jadi ada orang yang memperhatikan kita dengan sesuatu yang benar, maka harusnya ya kita membalasnya dengan lebih sayang dan lebih lembut. Nah, pokok rendah hati. Ibnu Mubarak pernah menyampaikan tentang pokok seorang yang tawaduk itu begini. Dirimu merendahkan diri di hadapan orang yang lebih miskin darimu, sehingga kamu menjadikan dia tahu bahwa dengan duniamu tidaklah kamu memiliki kekuatan di atasnya. Jadi orang yang tawaduk, orang yang rendah hati itu dia bisa menempatkan dirinya, misalkan di hadapan orang yang lebih miskin misalkan, maka dia tidak merasa sombong. Wah, kamu itu rendahan, kamu nggak level dengan saya, itu nggak boleh. Tetapi tetap bergaul seperti apa adanya dengan orang lain yang mungkin dianggapnya sesamanya, sehingga orang tersebut akan merasa, oh ternyata si A ini orangnya baik ya, meskipun dia orang kaya tapi masih mau main ke rumah saya, masih mau menyapa saya. Itu adalah orang yang tawadhu, seperti itu. Dan juga apabila kamu bertemu dengan orang yang lebih kaya, maka kamu meninggikan dirimu di hadapan orang yang lebih kaya darimu, sehingga menjadikan dia tahu bahwa dengan dunianya tidaklah dia memiliki keutamaan di atasnya. Jadi kalau misalkan kita bertemu orang yang lebih kaya, misalkan orang itu seolah merasa kaya, maka kita tidak boleh minder, tidak boleh merasa aku ki orang miskin kok ora pantas bertemu dengan dia. Nggak boleh seperti itu. Kita di sini sambil berdakwah ya. Jadi misalkan ketemu orang yang lebih kaya kok semena-mena, ya kita nggak boleh terus merendah, terus mau diinjak-injak begitu saja, tidak boleh. Intinya adalah orang yang tawadhu itu bisa menempatkan dirinya. Misalkan bersama orang yang kaya ya sebisa mungkin tidak minder. Kemudian kalau bersama orang yang miskin, sebisa mungkin tidak menjadikan orang miskin itu merasa minder. Jadi
rangkul, semuanya dirangkul ya, itu seperti itu. Nah, ciri-ciri orang tawadhu. Orang tawadhu yang pertama, dia selalu berusaha berorientasi mendekatkan diri kepada Allah. Jelas itu ya. Orang yang rendah hati, orientasinya Allah itu senang dengan kita. Jadi bicaranya membuat Allah itu senang dengan kita atau mencintai kita. Kemudian memiliki perkataan dan perbuatan yang santun dan lemah lembut. Tentu orang yang tawadhu itu selalu berusaha santun kepada siapapun. Tidak memandang status sosial, status pendidikan, dan lain sebagainya. Berikutnya, berusaha menjauhkan diri dari sikap sombong, angkuh, dan merendahkan orang lain. Jadi orang-orang yang tawadhu itu selalu berusaha menjauhkan dirinya dari sifat sombong. Karena kesombongan itu sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Dan hanya Allah lah yang boleh memiliki kesombongan itu sendiri. Ya. Karena Allah maha kuasa, maha segala-galanya. Itu wajar kalau dia memiliki sifat yang sombong. Dan sombong itu tidak bisa atau tidak boleh dimiliki oleh manusia. Karena manusia itu tidak mampu. Karena semua kekuatan manusia itu terbatas, jadi tidak boleh sombong. Kembali ke ayat tadi. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Menyebutkan dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dalam hal ini, Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut begini. Orang yang rendah hati itu akan berjalan dengan hamba-hamba Allah itu akan berjalan dengan rendah hati. Di sini orang muslim ya tentunya ya. Itu yang bagaimana maksudnya? Beliau mengatakan, janganlah seseorang menyombongkan diri atau berbangga diri dan melampaui batas pada yang lain. Nah, mengapa Allah ini tidak suka manusia menyombongkan diri? Karena yang pertama, sombong adalah dosa pertama iblis. Ya, itu adalah dosa pertama iblis. Mengapa iblis itu dilaknat oleh Allah dan dipastikan bakal masuk neraka nanti di akhir zaman? Karena ia merasa sombong dengan penciptaannya. Dia merasa lebih baik dari Nabi Adam, sehingga dia tidak mau sujud, diperintahkan oleh Allah untuk sujud, untuk tunduk, untuk menghormati Nabi Adam. Dia nggak mau, karena merasa dia diciptakan dari api, dan api itu lebih baik dari tanah. Seperti itu, maka kita tidak boleh menyombongkan diri, karena secara tidak sadar kita itu mengikuti pernah menyombongkan diri. Di antaranya yang pertama, Rasulullah itu suka memberi atau menyapa anak kecil dan orang-orang miskin. Memberi salam di sini maksudnya ya. Jadi kalau beliau itu ketemu anak kecil, dia itu suka memberi salam, kemudian menyapa, didekati, dan diusap kepalanya. Padahal pada waktu itu dia adalah seorang pemimpin, kepala negara ya. Kalau sekarang presiden, tapi beliau suka sekali menyapa anak kecil dan orang-orang miskin. Ya. Rasulullah tidak hanya sekedar presiden, bahkan itu wakilnya Allah di dunia. Tapi tidak pernah merasa karena ilmunya diajarkan langsung oleh Allah terus tidak mau menyapa orang-orang miskin ataupun anak-anak kecil. Kemudian beliau juga seperti suami-suami yang lainnya, mau membantu istri di rumah. Misalkan saja beliau itu pernah menjahit bajunya yang robek, mengesol sandalnya, kemudian juga mengangkat ember untuk cucian dan lain sebagainya. Rasulullah seperti itu. Jadi kalau kalian itu membantu orang tua, mengangkat ember, misalkan juga membantu mencuci piring, itu tandanya kalian sudah meneladani sifat rendah hati Rasulullah. Kalian itu orang yang terpelajar. Meskipun di rumah ada seorang nenek yang mungkin pendidikannya lebih rendah dari kalian, tetapi tetap mau membantu beliau, itu tandanya kalian itu
sudah meneladani sifat rendah hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ya tentang Quran surat Al-Furqan ayat 63, intinya tentang perintah untuk bersikap rendah hati kepada orang lain. Meskipun memiliki kekayaan, ilmu yang tinggi, itu kita tetap diperintahkan untuk rendah hati. Dan juga kita tidak boleh sombong, karena sombong itu merupakan dosa pertama dari iblis dan juga menolak kebenaran. Yang bagaimana kok sombong dianggap menolak kebenaran? Sombong menolak kebenaran maksudnya misalkan diperintahkan untuk wudhu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, tetapi tidak mau, hanya mau sak geleme dhewe, itu namanya sombong. Nah, karena apa yang diajarkan Rasulullah diajarkan langsung oleh Allah, begitu. Baik, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian. Sampai di sini video pembelajaran kita. Nanti silahkan kalian membaca buku paketnya dan juga silahkan kerjakan materi uji pemahamannya atau soal uji pemahamannya yang sudah saya cantumkan di link deskripsi di bawah. Terima kasih, sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.